Flying Fox bisa turun, ada juga Flying Fox di sini. Sudarlun Tengku Abrar Muda bukanlah nama yang asing di kalangan masyarakat Aceh, terutama mantan kombatan GAM. Ketika konflik Aceh masih membara, Abrar Muda menjabat sebagai Panglima GAM wilayah Lu Tapak Tuan dengan wilayah operasi yang luas, mencakup Aceh Selatan hingga Subul Salam dan Aceh Singkil. Hingga kini pun, Tengku Abrar Muda masuk dalam deretan tokoh mantan GAM berpengaruh di Aceh. Setelah MOU Damai Aceh ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005, Tengku Muda, demikian ia biasa disapa, kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa. Kini setelah 16 tahun Damai Aceh, Tengku Muda tetap memegang teguh prinsip perdamaian yang telah ditandatangani oleh pimpinan GAM dan perwakilan Republik Indonesia. Salah satu wujud komitmennya dengan perdamaian adalah kesediaannya untuk menjadi pembina atau tepatnya Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Aceh Selatan. Ia pun turut serta membangun negeri ini dengan menggagas dan mengembangkan lokasi wisata di dataran tinggi Sigantang Sira di Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan. Untuk Sudarlun ketahui, objek wisata yang berada di kawasan Gunung Kapur ini bukan hanya menawarkan panorama indah alam perbukitan, tapi hamparan laut hijau Samudra Hindia yang memanjakan mata. Dari atas ketinggian bukit Sigantang Sira, para pengunjung dapat menyaksikan hijaunya tanaman kelapa sawit di Kecamatan Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur. Di puncak Sigantang Sira ini, para wisatawan juga dimanjakan dengan pemandangan eksotik lautan dan awan serta indahnya panorama sunset di sore hari. Tak hanya itu, malamnya pengunjung juga dapat merasakan sejuknya udara dan hembusan angin sepoi-sepoi. Hasil kerja dan karya Abrar Muda ini mengantarkan puncak Sigantang Sira sebagai salah satu nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2021 bersama Tapak Tuan Tapa di Kecamatan Tapak Tuan. Ditemui Serambi On TV di sela peringatan HUT ke-62 Pemuda Pancasila tahun 2021 yang berlangsung di objek wisata Sigantang Sira, Aceh Selatan, Minggu 31 Oktober 2021, Tengku Abrar Muda bercerita panjang lebar mengenai mengapa dirinya bisa bergabung dengan organisasi Pemuda Pancasila dan seputar Sigantang Sira. Berikut video wawancara lengkap Tengku Abrar dengan Pemret Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saat ini saya berada di Sigantang Sira di Kabupaten Aceh Selatan. Ada bersama Tengku Abrar Muda. Beliau sering disapa Tengku Muda di sini ya. Tengku Muda, beliau adalah Panglima GAM wilayah Lu Tapak Tuan dulunya ya pada masa konflik. Dan salah satu Panglima GAM yang cukup terkenal di Aceh. Dan saat ini kita akan menyapa beliau, sudah berapa tahun ini, sudah Damai 16-17 tahun ya di Damai. Kita berbincang tentang sosok beliau, juga tentang lokasi tempat yang sedang beliau bangun ini, yaitu Sigantang Sira yang sekarang masuk nominasi API ya. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Apa kabar Tengku? Baik. Alhamdulillah ya. Sehat. Ini tadi acara kita di sini, acara HUT Pemuda Pancasila, ini tingkat provinsi atau Tingkat provinsi seluruh kabupaten kota di Aceh hadir di sini. Ya. Bulan di sini orang tua memilih di puncak Sigantang Sira. Biasanya kita hari ulang tahun di dalam gedung, di alam terbuka dengan panorama yang indah, cantik. ya. Mungkin ada latar belakang bagaimana pemilihan lokasi ini sebagai lokasi peringatan puncak HUT. Itu ide dari teman-teman yang seolah timur, dan mereka banyak yang belum ke pantai selatan. Jadi mereka menemukan tempat puncak Sigantang Sira jadi pada hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-62. Karena di Sigantang Sira kan lagi viral, apalagi kita masuk nominasi API dan Sigantang Sira sampai sudah 3 bulan berturut juara satu sampai mungkin ini bulan terakhir, bulan pembunuhan.
Bisa ceritakan sedikit ya Tunku Abrar Muda nih. Tunku Muda dulunya kan di dalam GAM itu sangat terkenal ya, salah satu yang panglima yang paling terkenal di Aceh. Ini kemudian bergabung dengan Pemuda Pancasila ini bagaimana? Sebenarnya kami belum terlalu lama bergabung, karena kita lihat selama habis konflik di Aceh, jadi Pemuda Pancasila sudah mulai tenggelam, nggak ada lagi di Aceh. Dengan mungkin dengan kehadiran kita di Pemuda Pancasila ada sedikit yang masa-masa lalu sudah kita lakukan, dan sekarang bersama-sama kita ajak semua pemuda-pemuda itu jangan ada pengangguran, bagaimana kita di Pemuda Pancasila ini. Terutama sekali saya ajak pemuda yang ada di Aceh, khususnya di Aceh Selatan, menghindari narkoba. Mungkin dengan wadah Pemuda Pancasila bisa kita ajak. Ketika kita nggak ada wadah, kita nggak bisa mengajak. Gimana kita harus menaruh. Jadi banyak manfaatnya nanti ya kan kalau bergabung dengan di sini di wadah Pemuda Pancasila. Banyak, terutama sekali di tentang sosialnya. Ada bencana-bencana, terutama fakir miskin. Mungkin ada yang pemerintah tidak dapat tersentuh, mungkin dengan ada kita bermitra dengan pemerintah, jadi pemerintah tahu mana yang sebenarnya yang berhak dikasih dan mana yang berhak dikasih. Kalau kembali ke masalah Sigantang Sirah ini, kira-kira apa-apa saja yang nanti akan dibangun di sini lokasi ini? Jadi puncak Sigantang Sirah ini sentralnya di pariwisata yang ada di khususnya di Aceh yang selama ini kita tahu cuma penyelam laut, ya, ada tempat-tempat wisata yang lain. Tapi dengan adanya puncak Sigantang Sirah kita bisa membuat paket, misalnya mau ke Pulau Dua, mau ke Benteng Turman, mau ada tanggal 1000. Jadi ketika mereka datang ke Sigantang Sirah, kita pandu ke tapak di tapak tua ada di Banyu. Jadi kita bawa untuk mengenal lebih mendalam. Jadi di sini apa mungkin ada rencana bangun hotel atau gimana? Di sini kan lagi buat master plan dari anak-anak kita dari ITB Bandung. Ada, ITB yang dilibatkan. Dari ITB Bandung ada 6 orang mereka. Anak Aceh Selatan atau anak dari Bandung. Dari luar memang. Jadi di sini selain ada villa-villa nanti, ada rumah-rumah pohon, ada kapal Nabi Nuh di atas bukit itu. Ada tempat permainan anak, ada kolam renang. Jadi semua ada di sini. Misalnya kita mau ke Medan, sebenarnya nggak ada di Medan, di puncak Sigantang Sirah nanti ada. Apalagi di sini ke seputaran puncak Sigantang Sirah 12 hektar, ini khusus tanaman buah-buahan. Ada 12 total semua berapa hektar? Yang total semua untuk tempat bangunan ada 21 hektar. 21 hektar. Tambahan tempat buah-buah perkebunan ada di atas 12 hektar. Jadi ketika nanti musim buah, jadi kita kasih tahu silakan datang ke Cilatan, ini lagi musim buah. Petik sendiri nanti sendiri. Tapi bayar juga Ya. Jadi karena ada flying fox bisa turun. Ada juga flying fox di sini. Jadi nanti di sini di bawah ini nanti selain orang yang menginap nggak boleh naik mobilnya. Kita mungkin ada rel, kereta gantung di sana naik ke sini. Oh dari bawah nanti. Dari bawah. Jadi ada satu masjid nanti di bawah itu ada satu masjid. Ketika orang-orang tua kita, orang-orang dekat dengan seputaran ini, mungkin mereka nggak bawa duit, jadi silakan sembahyang dulu atau sembahyang zuhur atau sembahyang asar. Habis itu ada satu kantin di situ, jadi free. Tapi dengan cara harus masjid dulu masuk sembahyang, jadi baru boleh makan. Ketua PAC Klub Selatan. Baik, terima kasih banyak untuk Akmal, mohon ke Bapak